Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Alfiani, nomor induk mahasiswa 2002 02 0018. Saya dari kelas akuntansi A 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahayanya tindak terorisme dan hal apa aja sih yang harus dilakukan oleh generasi muda supaya Indonesia terbebas dari ancaman radikalisme dan aksi terorisme. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih terorisme itu. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman. Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut dan cemas secara meluas yang dapat menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif, ideologi, atau gangguan keamanan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahayanya tindak terorisme. Yang pertama, yaitu bisa memakan banyak nyawa. Adanya aksi terorisme ini yang tujuan awalnya untuk memerangi orang Yahudi atau yang tidak beragama Islam, tetapi penyerangan tersebut lebih banyak orang Islam yang ikut melayang nyawanya. Contoh kasus terbaru yang telah terjadi di Indonesia yaitu bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2000. Yang kedua yaitu meresahkan banyak umat karena melakukan penyerangan dengan tiba-tiba. Masyarakat yang tidak tahu menahu tentang hal ini akan semakin resah dan merasa tidak tenang karena keamanan mereka terancam. Nah, yang ketiga yaitu menimbulkan banyak kerusakan. Kerusakan ini tidak hanya terjadi pada hal fisik seperti gedung atau bangunan, tetapi juga kerusakan moral kepada para pemuda. Nah, yang keempat menimbulkan kerugian ekonomi. Kerugian yang terjadi bisa pada pihak pemerintah, swasta, ataupun perorangan. Dalam kasus juga bisa terjadi kerugian ekonomi pada ketiga pihak tersebut. Nah, kerugian ini jika dinominalkan ke nilai rupiah tentunya akan sangat banyak. Nah, yang kelima, menghilangkan rasa saling kasih sayang. Gerakan terorisme ini mengajarkan seseorang bertindak dengan kekerasan seakan mereka bukan manusia. Mereka dengan tanpa melihat langsung menghancurkannya, padahal orang yang mereka serang dianggap sebagai musuh yang bersalah, belum tentu benar-benar bersalah. Keenam, menghancurkan nasionalisme bangsa. Mereka melakukan penyerangan pada masyarakat sendiri yang merupakan saudara sendiri. Nah, para pemuda harusnya saling menyayangi agar jiwa nasionalisme semakin tinggi, bukan diajarkan peperangan. Jika alasan karena berjihad, maka berjihad. Banyak jalan lain yang bisa dilakukan selain dengan penyerangan. Ketujuh, akan meracuni pikiran anak bangsa. Yang dilakukan oleh para teroris akan menyebabkan anak bangsa dengan tidak langsung berpikir keras. Seringkali mereka terpancing emosi untuk melakukan penyerangan atau penyerangan balik. Inilah yang menjadi kekhawatiran terhadap para generasi penerus bangsa. Yang kedelapan, mencoreng nama baik Islam. Terorisme dan radikalisme yang melakukan jihad dengan kekerasan tentu akan mencoreng nama Islam. Padahal Islam yang benar yaitu melakukan jihad dengan baik, yaitu tidak memusnahkan budaya atau holistik masyarakat, tetapi justru membawa budaya dan mengarahkannya ke jalan Islam sehingga masyarakat akan menerima Islam dengan baik tanpa menggunakan kekerasan. Nah, hal-hal apa aja sih yang bisa dilakukan oleh generasi muda saat ini agar Indonesia terbebas dari ancaman radikalisme dan tindak terorisme? Yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang kedua, meminimalisir kesenjangan sosial. Yang ketiga,
menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat, mendukung aksi perdamaian. Yang kelima, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Yang keenam, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Yang ketujuh, menyaring informasi yang didapatkan